Perkenalkan, nama saya Herlina Tarukalo, saya dari kelas B, Prodi PAK, ngirim 10-20-20-76-37. Di sini saya akan mengajar kelas 2 SD. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu yang luar biasa dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini. Tuhan, kami akan memulaikan pelajaran kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Jadi materi kita hari ini bisa buka halaman 20, pelajaran 5, yaitu mengasihi teman yang berbeda agama. Mengasihi teman yang berbeda agama. Ibu masuk dalam materi, Bu mau bertanya, ada berapa agama yang ada di negara kita? Betul, ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Hindu, Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Konghucu. Selain agama-agama tersebut, ada juga penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang untuk semua agama yang ada di Indonesia, Tuhan memberikan matahari, hujan, angin, dan masih banyak lagi untuk setiap makhluk ciptaannya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dari Alkitab kita bisa belajar dari sahabat baru Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Ibu mau menceritakan tentang sahabat baru Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah pengikut Kristus. Mereka pergi ke tempat termasuk di Filipi. Mereka mengajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tetapi di Filipi beberapa orang tidak senang kepada mereka. Mereka ditangkap dan dipenjara. Kaki mereka dijepit di antara 2 balok yang dikunci kuat-kuat supaya mereka tidak kabur. Tetapi mereka hanya dapat duduk dan dengan kaki terlurus ke depan, dan mereka menderita, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Pada tengah malam, Paulus dan Silas ini berdoa dan bernyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Banyak pintu penjara terlepas. Balok kayu yang menjepit kaki Paulus dan Silas itu terlepas juga. Alangkah indah dan senangnya mereka dapat berdiri kembali. Tetapi bagaimana dengan kepala penjara? Ia bingung dan takut. Wah, pintu-pintu penjara sudah terbuka. Pastilah semua tahanan ini akan kabur. Aku pasti akan dibunuh dan dihukum berat. Dia sangat ketakutan dan ingin sekali bunuh diri. Keluhnya putus asa. Ia mengeluarkan pedangnya. Dia ingin bunuh diri, tetapi Paulus melihat dan berseru, "Jangan lakukan itu. Kami semua masih di sini.
Paulus berhasil mencegah kepala penjara itu. Paulus tidak ingin hal yang buruk terjadi atas kepala penjara. Paulus yakin bahwa Tuhan mengasihi kepala penjara tersebut, walaupun ia bukan pengikut Kristus. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dia mengasihi semua orang. Karena itu Paulus pun mengasihi kepala penjara ini. Kepala penjara berterima kasih kepada Paulus telah mencegah niatnya untuk bunuh diri, tetapi ia masih bingung. Lalu ia bertanya kepada Paulus, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumah kepala penjara ini akan selamat. Lalu Paulus dan Silas menghibur dan menemaninya. Mereka menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang itu kepada kepala penjara dan keluarganya. Paulus dan Silas menjadi sahabat kepala penjara. Kepala penjara mengobati luka si Paulus ini dan Silas. Bahkan ia mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya. Mereka pun makan bersama dan mereka saling mengasihi. Dari cerita ini, ibu dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakannya. Meskipun mereka itu beda agama, mereka itu tidak mengikuti Kristus, Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Seperti dalam kehidupan kita harus mengasihi teman-teman kita yang beda agama. Meskipun mereka beda agama, janganlah kita tidak mengasihi mereka. Materi kita ini, Ibu menyimpulkan bahwa kita harus mengasihi teman-teman kita yang berbeda agama tanpa membeda-bedakan mereka. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan, apalagi membeda-bedakan dari segi agamanya. Minggu depan kita masuk seperti biasa. Kerjakan soal yang di halaman 24. Kumpulkan ke Ibu minggu depan. Minggu depan di pelajaran ke-8 kita akan membahas tentang Tuhan mengasihi semua bangsa. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita menyanyi Yesus cinta semua anak. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak di dunia. Mengikuti semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhirnya pada saat ini. Tuhan berkati kami semua ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga kami tiba dengan selamat. Dalam nama-Mu kami datang berdoa dan memohon ampun. Demikianlah hasil praktek mengajar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom dan terima kasih.